Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Ya, ibu juga baik. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pembelajaran kita mulai. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, Dwi. Kenapa Dwi? Oh, sakit ya. Kita doakan ya, semoga Dwi segera diberikan kesehatan. Selanjutnya ada yang tidak masuk lagi? Oh, tidak ada. Ya. Ya. Baik. Apakah tadi malam atau tadi sebelum pembelajaran dimulai kalian sudah membaca materinya? Ayo, siapa yang tahu materi kita hari ini apa? Ya, benar. Materi kita hari ini yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi di Indonesia, ekonomi manusia. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia dalam berlangsungnya kehidupan. Nah, setelah itu Ibu akan menjelaskan sedikit tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Lalu setelah itu kita akan melihat tayangan video nanti yang Ibu siapkan. Nah, setelah itu kita akan bagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Lalu perwakilan kelompok atau semuanya juga nggak apa-apa, itu mempresentasikan ke depan. Lalu kelompok lainnya akan memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan atau dan lain-lain. Nah, setelah itu nanti Ibu akan mereview kembali materi yang habis dipresentasikan tadi ya. Yang pertama itu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan itu yang pertama kelangkaan dan kebutuhan hidup. Nah, dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia itu melakukan kegiatan ekonomi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, dalam melakukan kegiatan ekonomi ini, manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Hal ini dilakukan karena manusia dengan sadar bahwa kehidupan hidup makin hari makin banyak dan beragam. Sedangkan barang pemuas kebutuhan itu keberadaannya semakin hari semakin terbatas jumlahnya. Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan. Nah, kelangkaan dan kebutuhan hidup ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Karena jika semakin banyak kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia dan semakin meningkatkan kelangkaan yang ada di Indonesia juga. Selanjutnya ada yang tahu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Kalau ada yang tahu nanti angkat tangan. Ya, Mbak Ajeng. Ya, benar sekali. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu yang pertama adalah sifat manusia, di mana manusia itu kan memiliki sifat tidak puas. Mereka akan selalu menginginkan terus barang yang sesuai dengan tren atau modern, sesuai dengan tren dan gaya hidup yang terjadi sekarang. Baik, selanjutnya ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya anggap semuanya sudah paham ya. Selanjutnya, Ibu akan memutarkan sebuah video mengenai tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, setelah itu nanti kalian Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Habis itu kalian akan Ibu kasih soal untuk mendiskusikannya bersama kelompok kalian. Habis itu kalian mempresentasikan ke depan. Setelah ini Ibu putarkan videonya. Nanti kalian gak boleh rame ya, harus memahami, mencermati apa yang ada dalam video tersebut. Selamat menonton. Baik, videonya sudah selesai diputar. Sekarang mari kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Ini kelas ini berapa siswa ini ya? Ada berapa? 20 siswa.
Nah, berarti kalau 20 siswa kita bagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok itu ada 4 orang, 4 siswa ya. Ya, berhitung mulai dari Mbak Ajeng. Setelah berhitung nanti kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya. Nah, habis itu kalian melihat. Setelah itu kalian mengambil soal yang ada di saya. Nanti masing-masing kelompok itu mendapatkan soal yang berbeda. Nanti kalian diskusikan. Nanti kalau sudah selesai diskusi, dipresentasikan ke depan. Saya kasih waktu diskusi sekitar 15 menit. Apakah sudah selesai diskusinya? Setelah itu kita maju satu persatu ya, perwakilan kelompok aja. Terus yang maju pertama kelompok 1. Baik, benar sekali apa yang dikatakan oleh kelompok 1. Jadi kebutuhan itu dibagi menjadi macam-macam ya. Menurut intensitasnya itu kebutuhan itu dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan, yang terakhir yaitu kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Sedangkan menurut sifatnya kebutuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Sedangkan menurut waktu penggunaannya itu kebutuhan dibagi menjadi yaitu macam-macam kebutuhan menurut waktunya itu dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Yang terakhir itu macam-macam kebutuhan berdasarkan subjeknya itu dibagi menjadi 2 juga, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan dari materi ini untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2. Ya, benar sekali. Jadi jika jika kebutuhan ya, benar sekali kelompok 2, terima kasih. Jadi jika kebutuhan primer, kebutuhan sekunder sudah terpenuhi, baru kita boleh melakukan kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Karena kan sifat manusia tadi yang awal saya jelaskan tadi, manusia itu tidak akan merasakan puas. Manusia ingin sekali memenuhi kebutuhannya sehingga menyebabkan tadi kelangkaan ya. Baik, terima kasih kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah melakukan presentasi dengan baik. Terima kasih juga telah melakukan. Terima kasih juga sudah memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan juga tadi. Selanjutnya saya akan kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini. Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya itu manusia akan melakukan kegiatan ekonomi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut, manusia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Hal ini dilakukan karena manusia itu memiliki sifat tidak puas dengan hidupnya. Tidak puas dengan hidupnya? Hal ini dilakukan karena manusia sadar bahwa kebutuhan hidup semakin hari semakin banyak dan beragam, sehingga barang pemuas kebutuhan keberadaannya pun semakin terbatas jumlahnya. Hal ini juga menyebabkan kelangkaan. Selanjutnya, kebutuhan manusia itu dibagi menjadi beberapa macam. Tadi sudah dijelaskan. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi mengenai materi kita hari ini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya anggap semuanya sudah paham. Besok pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian kedua. Selanjutnya persiapkan untuk ulangan minggu depan ya. Saya harapkan nilainya tidak ada yang di bawah KKM. Ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran kita hari ini.
Sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut dengan keyakinan masing-masing untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita, bagi semua, bagi orang di sekitar kita juga. Dan kita juga dapat mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.